kali ini kita akan membahas tentang illegal content. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan teman-temanku yang juga akan membahas illegal content ini. Yang pertama ada Juan, yang kedua ada Tika, yang ketiga ada Rama, yang keempat ada saya sendiri, Putri, yang terakhir ada Lija. Sebelum kita ke pembahasan mengenai illegal content, aku akan menjelaskan apa itu cybercrime. Berikut merupakan beberapa pengertian kejahatan cybercrime. Yang pertama ada espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Cyber espionage ini menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Kemudian yang kedua ada cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang paling mengenaskan. Kenapa kok paling mengenaskan? Karena kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan baik sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Yang ketiga ada infringements of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan yang terakhir yaitu unauthorized access to computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian illegal content. Apa sih illegal content itu? Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data
atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan merugikan pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurut penjelasan yang sudah disebutkan tadi, dapat disederhanakan menjadi kegiatan menyebarkan, mengunggah, dan menulis hal yang salah atau dilarang dan dapat merugikan orang lain. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini adalah penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Selanjutnya, pengertian illegal content yang lainnya yaitu illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 ayat 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali pada pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan ilegal konten dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Perbuatan penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Juan Gasari Falobe, NIM 68/2018-215. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pengertian illegal content. Illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti secara pribadi dengan sengaja dan tanpa hak, yakni yang dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku yang secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interference. Perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang ketiga, memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan illegal content, berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Selanjutnya, contoh kasus illegal content.
Kasus kehubungan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra yang juga seorang tunanetra yang pernah menjadi bintang tamu di acara Kick Andy, dipercaya memiliki suatu kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik dan juga pandai memainkan alat musik yang sangat menghebohkan dunia internet di akhir bulan Agustus tahun 2010 lalu. Dia mengaku kalau semua klaim selama ini atas profesinya sebagai pencipta musik-musik game online besar di Jepang hanya sebuah kehubungan publik. Dari kasus di atas dapat dikatakan kalau seorang Ramaditya melakukan sebuah pelanggaran kode etik seorang blogger, yaitu menyebarkan berita tentang dirinya yang hanya berupa sebuah kehubungan yang sudah berlangsung lama. Dari kasus tersebut, kode etik yang dilanggar yaitu kode etik profesi. Dari kasus di atas dapat dikatakan kalau seorang Ramaditya melakukan sebuah pelanggaran kode etik profesi sebagai seorang blogger, yaitu menyebarkan berita atau info tentang dirinya yang hanya berupa sebuah kebohongan publik yang sudah berlangsung lama. Ramaditya tidak mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi karena telah melanggar kode etik profesi, maka dia mendapat sanksi moral berupa celaan sesama netter dan juga pemutusan kontrak-kontrak pekerjaan offline. Begitulah kode etik. Suatu profesi berjalan apabila dilanggar, maka yang telah melanggar kode etik tersebut akan tersingkir dari profesi yang sebelumnya digeluti dan membuat kepercayaan orang hilang terhadap kemampuan serta eksistensi yang dimiliki sebelumnya. Walaupun seorang Ramaditya memang benar-benar pandai mengoperasikan komputer dan juga memang benar-benar bisa menulis di blognya, akan tetapi kepercayaan publik telah hilang dikarenakan dia menyebarkan kebohongan dan juga mengakui hak cipta orang lain sebagai ciptaannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang metode yang dilakukan dalam tindakan kejahatan dari kasus tersebut. Metodenya adalah identity spoofing. Identity spoofing adalah tindakan dengan menggunakan identitas resmi dengan cara yang ilegal. Dengan menggunakan identitas penyusup, akan sangat mudah melakukan berbagai tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Cara-cara menanggulangi dari kasus di atas. Pelakunya akan tersingkir dari profesi yang digeluti sebelumnya dan kepercayaan publik akan kemampuan serat ekstensi dirinya telah hilang, walaupun seorang Ramaditya memang benar-benar bisa mengoperasikan komputer dan menulis di blog yang dikarenakan dia menyebarkan kebohongan dan juga mengakui hak cipta orang lain sebagai ciptaannya. Solusi pencegahan illegal counting. Tidak memaksa kabar, tidak memasang gambar yang dapat memacu orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuai hatinya. B. Memproteksi agar gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. C. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. D. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. E. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, inventasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan cybercrime. F. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya pencegahan kejahatan tersebut terjadi. G. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalamnya upaya penanggulangan cybercrime antara lain memulai perjanjian ekstensi dan mutual asistensial yang menempatkan tindakan pidana di bidang telekomunikasi khususnya internet sebagai prioritas utama.
Dari hasil pembahasan kita mengenai illegal content, mulai dari pengertian, contoh-contoh kasus sampai solusi pencegahan illegal content, kita dapat menyimpulkan bahwa kode etik profesi ibarat rambu-rambu yang harus diikuti oleh orang yang ingin menggeluti sebuah profesi. Misalnya, sebagai seorang blogger harus mengikuti kode etik yang telah ada, diantaranya tidak menyebarkan berita bohong atau menyebarluaskan aib orang lain, serta konten-konten yang bisa merugikan orang lain. Adapun profesi yang menggeluti tidak hanya sebagai orang yang berprofesi di bidang IT harus mengikuti kode etik yang ada, namun semua orang yang harus bertanggung jawab pada profesinya masing-masing sesuai kode etik yang diberlakukan. Karena kalau tidak, maka akan mendapatkan sanksi moral yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan orang, bahkan mendapatkan hukuman pidana. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi secara tidak baik. Jenis cybercrime ada 11 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property, infringement of privacy, dan illegal content. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional dan secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesabaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime secara pidana maupun hukum. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.